Siap belajar firman Tuhan? Oke, saya mulai dengan konsep ini. Yang membedakan kekristenan dengan semua agama di dunia, ya ini penting. Yang membedakan antara kekristenan dengan semua agama di dunia, satu ini penting. Kekristenan itu tidak mengutamakan ibadah seperti ini. Tapi agama-agama di dunia itu menentukan, menilai, mengutamakan ibadah di tempat-tempat ibadah mereka. Nah, pasti suara kaget. Siapa yang percaya kalimat ini? Papa menilai hidup kita bukan waktu kita di gereja, tapi waktu kita di rumah dan di hidup sehari-hari. Ya, betul atau tidak? Betul ya? Jadi Tuhan Yesus tidak pernah menilai iman, kerohanian, pengenalan kita kepada Dia waktu kita kebaktian. Catat itu baik-baik. Tapi dalam hidup sehari-hari, saya beri contoh. Tidak semua orang mandi itu mandi. Ayo mikir. Loh, kok diam saja? Betul toh? Loh, serius ya? Tidak semua orang makan itu makan. Tidak semua orang ke gereja itu hatinya ada di gereja. Betul? Tidak semua orang kelihatan berdoa, mulutnya komat kamit, tutup mata, lipat tangan, dia berjumpa Tuhan. Belum tentu. Loh, ya atau tidak? Cepat jawab. Nah, agama itu selalu menilai yang dilihat orang. Maka itu buat agama, ibadah itu penting. Tapi buat Tuhan kita, Dia menilai yang orang gak lihat. Loh, kok cuma satunya kamu? Betul tidak? Kenapa saya berani berkata? Orang yang ke gereja, hatinya belum tentu di gereja. Betul atau salah? Terus kemana? Ya gak tahu. Masing-masing yang mutusin. Betul? Maka itu saya berkata, orang yang mandi belum tentu mandi, belum ujub-ujub biur. Loh, kok gak percaya? Pikirannya bisa kemana-mana. Ya pindahkan aja tempat minumnya. Orang duduk makan, ada makanan di depan dia, piringnya penuh makanan, belum tentu dia makan. Contoh, orang makan tapi sedang sakit hati, yang dimakan apanya? Hatinya, betul. Dia nggak bisa nikmati makanan itu. Apalagi kalau wajah orang itu muncul sekelebat-sekelebat begitu. Mana nikmat makan seperti itu? Jawab ya atau tidak? Orang berdoa kelihatan khusyuk karena kita lihat 2 jam ini. Wih, mulutnya komat kami terus, matanya merem terus. Belum tentu loh dia doa. Nggak harus nanti mulutnya komat kami itu aibu ini. Jadi saya ulangi lagi, Tuhan menilai hidup kita bukan waktu kita melayani. Tuhan menilai hidup kita bukan waktu kita di gereja. Tuhan menilai kita bukan apa yang orang lain lihat atas kita. Yang Tuhan nilai yang gak dilihat oleh orang lain. Maka itu anak-anak Tuhan, berikan porsi yang kecil untuk aktivitas kita di gereja, tapi berikan porsi yang besar dalam hidup kita sehari-hari. Suatu hari, ini ada kisah nyata di salah satu kota kecil di Jawa Timur. Saya punya anak, dia kerja di salah satu, saya lupa Indomaret atau Alfamart. Itu hari Senin kejadian. Pas dia kerja, ternyata dia lihat pendeta yang khotbah di gereja dia kemarin sedang belanja di situ. Itu siang. Nah, pas pendeta itu sudah antri, anak saya ini lagi melayani satu orang. Nah, rupanya ada masalah entah scannernya atau barcode-nya. Dia sudah manggil supervisornya, tolong ganti data. Nah, orang kedua ada ibu-ibu, nah baru pendeta itu. Ternyata pendeta ini ngomel-ngomel. Kalau aku punya pegawai kayak kamu, aku pecat. Pegawai nggak becus, aku makin tak
takutnya bagaimana ini, saudara. Ini akhirnya datang supervisornya, selesai. Ibu itu cuma satu barang, selesai. Ini masih ngomel-ngomel ini Bapak Pendeta ini. Begitu barang ditaruh, terus anak saya nyapa, selamat siang Pak Pendeta. Kemarin saya ikut kebaktian Bapak khotbah tentang sabar. Lu kenapa tertawa? Terus saya tanya, dia bayar atau lari? Bayar itu. Kalau saya lari, sudah malu dong. Lu betul tidak? Tapi ya itu. Silakan khotbah tentang sabar 2 jam sampai mulut muru, istilahnya ya, sampai berbusa mulut ini. Kita dilihat sabar bukan waktu khotbah. Enggak, amin. Ini loh masalah. Nah, hari ini kita akan belajar hidup dengan Tuhan bukan waktu di gereja. Waktu mandi, waktu makan, waktu belajar, waktu kerja, waktu apa saja. Oke, kita buka Yohanes 4. Kita semua tahu ada kisah yang luar biasa. Bagaimana seorang perempuan Samaria, apa profesinya? Lupa. Yohanes 4, apa profesi perempuan Samaria ini? Loh, nggak ada yang tahu. Kerjaannya apa gitu loh? Pelacur, orang nakal. Betul. Dari mana kita bisa tahu pelacur? Karena begini, setelah Tuhan Yesus cerita banyak soal air yang Dia akan sediakan. Kau gitu, berikan dong air itu kepadaku, supaya aku nggak bolak-balik ke sini untuk ambil air. Karena air yang Yesus Tuhan janjikan, kalau kamu minum air sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang diberikan kepadamu, air itu akan menjadi mata air di hidupmu, dan seumur hidupmu kamu nggak haus lagi. Ayo, siapa yang mau terima air model begitu? Kalau nggak mau ya rugi. Saya juga mau, apalagi airnya berubah jadi mata air. Nah, begitu dapat tawaran itu, tapi itu aku minta. Coba renungkan, Tuhan Yesus ngomong apa? Panggil suamimu. Coba ya, diotak-atik, dihitung-hitung, diapain saja. Ada hubungan nggak antara suami dengan air dan air dengan suami? Ayo, ada hubungan nggak sebetulnya? Nggak ada. Tapi bagi Tuhan justru itu hubungannya. Aneh bukan? Buat kita nggak nyambung. Suami ya suami, air ya air. Tapi buat Tuhan Yesus ini masalahnya. Betul katamu. Kamu memang tidak pernah punya suami, tapi 5 laki-laki pernah kamu koleksi. Dan sekarang yang ke-6 ada di rumahmu, itu juga bukan suamimu. Nah, apa kerjaannya kalau koleksinya laki-laki? Maaf, ngerti? Tapi itu hebatnya Tuhan Yesus. Ketika pertama kali Tuhan Yesus ketemu dia, Tuhan Yesus tahu nggak orang ini siapa? Nah, belajar saudara jangan menghakimi orang, walaupun kita tahu orang itu siapa. Katakan amin. Perbedaan berikut. Disebut orang beragama. Tolong perhatikan, kalau saudara setuju katakan amin yang kencang. Disebut orang beragama, itu pasti ciri-cirinya 2. Usil, suka ngurusin orang lain. Oh, amin, betul itu. Usil orang beragama itu. Kedua, orang beragama itu suka menghakimi orang. Maka itu jangan bangga disebut orang beragama Kristen. Enggak. Kita harus bangga disebut murid Tuhan Yesus. Karena itu yang tertulis di Kisah Para Rasul. Kristen cuma sekali disebut di pasal 11. Dan itu pun tidak keluar dari mulut Tuhan Yesus, karena kata Kristen itu ejekan. Tapi berapa ratus ribu kali kata murid di 28 pasal Kisah Para Rasul itu. Kenapa kita nggak mau disebut murid? Kenapa kita mau disebut yang diejek? Kristen yang muncul cuma sekali. Maka itu jangan pernah jadi orang beragama, jadilah murid Yesus. Itu pasti benar dia dapat. Nah, ini orang beragama. Jadi walaupun Tuhan Yesus tahu siapa perempuan ini, cara negurnya halus sekali, tidak menyakiti. Bahkan teguran itu
perempuan itu yang hukumannya perempuan itu yang ini. Malu dia karena ketahuan siapa. Oke. Nah setelah itu ada diskusi. Ya, coba lihat mulai ayat berapa itu? Mulai ayat yang ke-10 kali, coba. 10. Ya, jawab Yesus kepada perempuan itu. Ini keren, saudara. Jikalau engkau tahu tentang karunia Tuhan dan siapakah dia berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kalau kita melihat diskusi ini, berarti perempuan ini orang beragama atau tidak? Nah, coba orang beragama atau tidak? Iya, ini orang beragama. Coba lihat ayat yang ke-12. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Orang beragama yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah kami minum sendiri di dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini akan haus lagi. Terus, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Roh Kudus, biarlah firman Tuhan Yesus ini terjadi di hidup kami semua mulai hari ini, dalam nama Yesus. Saudara dengar, ini ayat dasar. Sebaliknya, air yang akan kuberikan nggak cuma kepada dia, tapi kepada kita semua. Amin. Kita dapat air hidup itu. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepada kita semua akan menjadi apa? Mata air di dalam diri kita. Saudara, jadi semua berkat Tuhan, saya ulangi, semua berkat Tuhan itu pasti berkat Tuhan kalau yang kita terima dari Dia itu memancar balik keluar dan orang menikmati. Hampir tidak ada hamba Tuhan yang mengkhotbahkan kedahsyatan ayat ini. Karena rata-rata kalau gereja khotbah, percaya saudara, Tuhan memberkati, jangan takut, mujizat masih ada. Tapi tidak pernah diajar. Terus kemana? Berkat itu kemana? Maka itu mulai hari ini jangan pernah berkata kalau aku diberkati, aku stop sampai di sini saja. Kemarin malam saya masuk pelayanan di Tulungagung. Keluar bandara Juanda macet. Karena saya pikir pasti nyampe. Aduh, banyak keluar di bandara mau ke tol, ya untuk masuk ke tol Kertosono. Itu 50 menit nggak gerak mobil ini. Waduh, sudah panik saya. Akhirnya saya terlambat sampai Tulungagung. Tapi Tuhan luar biasa. Pas saya masuk ke tempat ibadah, ada 2 anak muda ikut masuk barengan saya. Padahal Roh Kudus ngomong sesuatu kepada salah satu mereka, saya nggak kenal. Begini begitu, dia kaget semua. Salah satu yang dia tunjukkan, dia itu ingin kuliah, tapi dia nggak pernah bisa kuliah. Bahkan orang tuanya masih Muslim. Satu-satunya yang percaya Yesus baru dia. Itu pun dia baru, belum 2 tahun ini. Dia sempat dipermasalahkan oleh keluarga. Nah, saya diberkati Tuhan. Ketika saya sampaikan pada dia, itu nangis saya kayak sapi disembelih, kencang sebab kamu pengen kuliah, tapi kamu sudah diberitahu orang tuamu nggak mungkin bisa kuliah, uang dari mana? Saya berkata kepada dia karena Roh Kudus yang nyuruh, kamu lulus SMK, kamu kuliah. Akhirnya dia manggil saya Papa, saya papakan dia. Saya diberkati. Dan berkat itu memancar keluar. Betul nggak? Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepada kita akan menjadi mata air di dalam dirinya. Nah, yang bagaimana? Yang ayo terus, yang terus menerus, ayo memancar sampai kepada hidupnya kita. Maaf
Maaf ya saya ngomong agak cepat. Air sebanyak itu nek mbok ombe dhewe sing mati sapa? Ngerti gak kalimat ini? Air sebanyak itu yang terus menerus memancar, kalau diminum sendiri mati kita. Betul? Maaf, dengan ayat ini tidak sedikit orang Kristen mati di dalam gereja karena kelompokan. Kata kelompokan karena kepenuhan air, karena nggak mau berbagi. Tapi orangnya masih rajin ke gereja. Orangnya hanya memperkaya diri sendiri. Saya cerita ya saudara, bulan Mei ini saya mengalami dua hari kemuliaan Tuhan luar biasa. Satu tanggal 3 Mei yang lalu, 2 tanggal 11 Mei. Masih di bulan ini. Tanggal 3 Mei saya menikahkan salah satu anak saya, orang Timur, namanya Arit Gagas. Jadi wisuda 19 Oktober tahun lalu. Saya ketemu dia hampir 6 tahun yang lalu. Saya nggak kenal. Saya lagi makan, selesai makan di rumah makan Gajah Mada di Jalan Gajah Mada Pontianak. Nah restoran itu dalam lantai 2 ada eskalator. Pas saya mau turun, orang ini naik. Terus Roh Kudus berkata, tunggu dia naik. Ya udah saya tunggu. Begitu dia sudah sampai ujung, saya tepuk pundaknya. Selamat malam, saya Pendeta Daniel. Boleh saya ngomong sesuatu? Roh Kudus tunjukkan dia itu benci dan sakit hati, bukan kepada orang, tapi kepada Tuhan. Betul-betul benci. Aneh bukan? Saya nggak kenal. Nah, ketika saya sampaikan itu, matanya keluar air mata, tapi wajahnya marah. Tuhan tidak adil. Oke, saya tahu. Dia cerita, kami 3 kakak beradik lagi semua. Saya anak nomor 2. Orang tua kami meninggal dalam jarak yang dekat bergantian. Kami masih kecil-kecil. Nggak ada yang ngurus kami jadi miskin. Untuk makan saja susah. Nah, saya merantau ke Malaysia untuk kerja jadi TKI. Tapi nggak punya izin tinggal, diusir. Nah, nggak bisa punya uang balik ke NTT, terdampar di Pontianak. Lalu kamu tinggal di mana? Ya seadanya tempat tidur saya tidur. Bayangkan. Pantas dia sakit hati sama Tuhan nggak ada. Kenapa dia ambil orang tua kamu ketika kamu bisa membutuhkan? Saya berkata, mulai hari ini aku jadi orang tua. Kamu ingin kuliah, Papa akan kuliahkan. Saya peluk dia. Dia menangis, bahkan saya berkata, atas nama Tuhan saya minta maaf karena kamu tuduh Tuhan itu salah. Ya udah. Tapi hari ini Tuhan pulihkan. Mereka cerita saudara, dia bisa kuliah. Luar biasa. Nah, masuk semester 3, Roh Kudus suruh saya untuk biayai dia pulang ke NTT. Dia tanya untuk apa Pak? Cari kakakmu dan adikmu. Gak tahu ada di mana. Saudara, bahkan waktu mereka bertemu berkumpul, itu tangisan mereka. Akhirnya saya bilang, oke, Papa belikan 2 HP, kamu pulang. Dia sih gak percaya bisa ketemu. Karena sejak dia tinggalkan NTT sudah sekian banyak tahun, itu gak pernah kontak. Karena mereka miskin gak punya HP, 3 orang ini. Jadi gak tahu. Loh, kenapa gak tanya keluarga? Gak mungkin keluarga tahu, karena kami gak diurus. Tapi ini hebatnya anak ini. Tapi karena Papa yang menyuruh, berarti Tuhan tahu kakak dan adik saya ada di mana. Wih, saya kaget. Tapi saya terus terang mikir, kalau gak ketemu gimana ini? Betul nggak? Namanya manusia juga. Aduh. Terus saya bilang, pokoknya kalau kamu bisa ketemu mereka, kamu telepon Papa pakai speaker. Papa akan ngomong pada kakakmu dan adikmu. Saudara, saya itu pas liburan semester. Saya bayangkan kira sebulan 2 bulan ketemu atau enggak. Bahkan saya bilang, pokoknya kalau uangmu habis untuk kamu keliling-keliling. Bila tahu Papa akan gini. Dahsyat, nggak sampai seminggu bisa ketemu.
Waktu ketemu telepon dibuka, saya bilang ada 2 saudara. Hari ini kami orang tua. Ada handphone, kamu kontak. Mereka nangis. Ternyata saudara, mereka bertiga ini pikirannya sama. Masing-masing mikir sudah pada mati ini saudara. Bayangkan, waktu ngomong begitu hati saya hancur. Maaf saya ngomong ini. Bisa nggak malam itu saya nggak taat? Saya nggak kenal dia. Ngerti katanya bisa nggak? Bisa. Saya nggak tahu jadi apa ini orang kalau saya nggak taat hari itu. Dia sempat kerja, bisa kerja, terus dia nabung. Nah, di Pontianak suatu hari ada tawaran rumah sekarang. Pak, saya pengen beli rumah. Uangnya siapa? Enggak, ini ada begini. Bisa nggak Bapak tambahin untuk DP-nya saya? Kurang berapa? Kurang sekian. Saya tambah. Dia punya rumah, bangga sekali sudah. Satu kali saya kunjungi. Kenapa banyak ember di rumahmu ini? Pontianak kan air susah. Ini untuk nampung air hujan. Loh, kenapa nggak beli tandon? Saya bilang gitu. Nggak punya uang Pak. Langsung saya kasih kamu saya pergi beli tandon. Nah, terus dia ketemu pacarnya orang Dayak. Saya melamar. Nah, tanggal 3 kemarin mereka menikah. Luar biasa. Waktu dia wisuda saya nggak bisa hadir karena mendadak sekali. Saya minta maaf pada dia. Hidupnya berubah. Nah, tanggal 11 itu ada lagi. Dia lulus SMP, orang tuanya dari Manado. Orang tuanya namanya Jackson Pola. Orang tuanya lempar dia ke Manokwari hanya untuk kerja. Sudah jangan di sini. Keluarga nggak bisa. Nah, ada omnya di Manokwari. Mereka cerita, ketemu anak-anak saya yang punya pelayanan di Manokwari. Akhirnya anak ini gabung. Saya lihat anak ini punya semangat belajar. Saya tanya, Jackson, mau nggak kamu masuk SMA? Mau Pak, tapi uangnya siapa? Nah, akhirnya dia lulus SMA. Luar biasa, anaknya ternyata jenius. Diterima di Universitas Papua, jurusan perminyakan. Lulus S1 dengan nilai terbaik. Dia dapat beasiswa ke ITB untuk S2-nya. Saya kaget. Bayangkan, siapa tahu ternyata ini jenius. Cuma gak ada kesempatan saja. Nah, waktu dia kuliah S2 di ITB, dia ketemu calon. Belum lulus S2, salah satu profesor dari Inggris soal perminyakan melihat anak saya ini. Nggak tahu bagaimana dia sekarang dapat beasiswa S3 di Inggris. Bayangkan. Nah, dia mau menikah. Aduh, waktunya ini mepet sekali. Rundingan. Satu-satunya hari yang saya bisa itu 11 Mei kemarin. Tapi sore saya ada pelayanan. Paginya saya kosong sampai siang. Jadi saya bilang, Jackson, kalau kamu minta Papa berkati, Papa cuma punya tanggal 11 dan tolong pemberkatannya di dekat bandara. Karena Manado itu macet sudah. Dapat hotel dekat bandara, kapalnya bagus sekali. Jadi saya ke Manado cuma 5 jam balik lagi. Tapi saya bangga, dia dokter sebentar lagi. Anak gak punya masa depan. Setiap air hidup yang Tuhan beri kepada gerejanya itu gak akan mati sekali minum, tapi dia akan memancar. Berapa lama? Terus menerus. Ini luar biasa. Maka itu saya ulangi lagi, kalau saudara berkata aku sangat diberkati, pertanyaannya siapa yang ikut minum? Belum betul tidak? Awas kamu jawab, belum ada itu, kamu medit gitu aja. Belum ada bagaimana? Belum betul tidak? Masih ada orang haus sebanyak ini? Ini ayat saya kagum sekali. Setiap apa yang Yesus beri buat kita, selalu modelnya dia akan menjadi mata air di hidup kita dan terus menerus memancar, terus menerus.
Siapa percaya bahwa air sumur yang kita tahan-tahan, berarti pemilik sumur itu minum air basi. Ngerti gak istilahnya? Nah, bagaimana supaya pemilik sumur minum air segar terus? Panggil tetangga, suruh ngabisin airnya. Tinggal tidur, malam dia nyumber lagi. Dan besok pagi waktu kita bangun, kita minum air yang segar. Mau gak? Ini ayat. Oke, lanjut. Ayat 15. Ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu. Lah, diganti 15. Oh, ya. Berikanlah aku air supaya aku tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Nah, saya usah baca selanjutnya. Ini diskusinya Tuhan Yesus. Panggil suamimu. Coba lihat ayat 18. Oh iya, ayat 16 dulu ya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ayat 19 supaya cepat. 19. Kata perempuan itu kepadanya, setelah ditemplak dosanya, setelah diselidiki hidupnya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Berapa waktu yang lalu kami suami istri diundang sebuah gereja di Surabaya. Tiba-tiba kami diinapan hotel yang cukup mewah. Belum pernah kami nginep di hotel itu. Kaget juga, mewah sekali. Nah, pas kami check in, yang melayani kami itu orang Blitar, namanya Rangga Muslim. Roh Kudus bilang begini kepada dia, kamu minta nomor teleponnya, urus giginya. Papa itu kalau ngomong itu luar biasa. Saya minta, Rangga, boleh Bapak minta nomor telepon? Untuk apa Pak? Nanti Bapak akan cerita kamu lagi kerja. Ya, sore saya telepon, Rangga, Bapak ini pendeta. Nah, ada 3 hal yang Isa yang kudus yang Bapak sembah yang ada di kitab suci mau beritahu tentang hidupmu. Nomor 1, nomor 2 dia kami. Salah satunya dia itu nggak pernah tahu siapa bapaknya sampai hari ini. Karena waktu ibunya hamil dia sekian bulan, bapaknya lari. Tapi yang paling dia kaget, dia itu punya masalah gigi yang nggak pernah selesai. Kita tahu obat gigi itu mahal sekali. Dia nggak bisa menolak ini pasti Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa tahu tentang gigi? Bapak bisa tentang gigi kalau bukan Tuhan. Secara akhirnya, saya kenal dokter gigi di Surabaya, dokter gigi Kamaludin. Itu dokter gigi terkenal, mahal. Nah, saya telepon, karena saya sering telepon. Aduh, Koden saya lagi sibuk. Kasih ke Joshua aja, anaknya, anak bungsunya. Sejak anak itu masih kecil saya sudah kenal. Oke, saya telepon Jos, ini undangnya. Kenapa Om? Ada pasien lagi, soal langganan pokoknya begitu. Datang. Pokoknya Jos, kamu tangani sampai selesai. Om taruh uang sekian, kalau kurang kamu ngomong. Anak ini nggak bisa ngomong apa. Dia sudah cek ke beberapa dokter gigi, itu paling murah tuh 3 juta, paling murah. Dia cuma karyawan hotel, 3 juta itu gaji dia sebulan nggak ada. Mau bagaimana? Begitu saran. Saya nggak maksa dia untuk jadi Kristen, tapi ayat ini nyata sekarang ada Tuhan. Berarti lagi sekali, air hidup yang Tuhan berikan kepada kita akan memancar terus. Jadi nggak habis kita minum sendiri, tapi dia berubah jadi mata air. Oke? Ayat berapa ya? Atau 21 yang dia mulai ngomong soal penyembahan. Ayo, ayat berapa? Oh, coba. Ya, jadi perempuan ini beragama. Akhirnya dia setelah dia tahu Yesus itu Tuhan, kalau begitu kami nyembah di mana? Nenek moyang kami mengajarkan kami menyembah di Gunung Samaria, tapi nenek moyangmu bilang menyembah di Gunung Yerusalem. Masih ingat ya? Ada di susu itu. Nah, ini kata Yesus. Kata Yesus kepada
Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di gunung Yerusalem. Terus 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, izinkan saya ngomong ini. Kata menyembah, maaf saudara, itu nggak ada ditulis di Alkitab. Itu tradisi agama. Kata menyembah, tolong catat supaya hari ini kita berubah. Menyembah itu artinya hidup dengan Tuhan. Coba kembali ayat 21. Nah, saya akan ganti. Jadi mulai hari ini kalau berkata, saudara mari kita menyembah, terus tutup mata, angkat tangan dan bukan, maaf. Itu aktivitas. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan hidup dengan Bapa di surga, bukan di gereja ini, bukan di gereja itu, bukan di sana, bukan di situ. Hidup dengan Bapa. Itu kata menyembah. Oke, 23 ya, 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa orang-orang yang hidup dengan Tuhan, sama bukan? Penyembah-penyembah benar. Orang-orang yang hidup dengan Tuhan dengan cara yang benar akan hidup dengan Bapa dalam roh dan kebenaran. Rohnya huruf besar atau huruf kecil? Berarti rohnya siapa? Roh kita, bukan Roh Kudus. Ini loh arti menyembah. Mengapa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita ingin hidup dengan Bapa di surga, harus hidup dalam roh dan kebenaran. Saya keluarkan rohnya dulu. Manusia terdiri dari berapa bagian? Ya, apa saja? Tubuh, jiwa, dan roh. Oke. Nah, ini arti. Karena Bapa kita, Tuhan kita, dan Roh Kudus itu nggak punya fisik, nggak punya tubuh, betul? Dia juga nggak berjiwa darah. Tuhan itu adalah roh. Nah, lihat jari saya ini ya, 2 saya dempetkan. Ini tubuh dengan jiwa. Tubuh dengan jiwa selalu menyatu, selalu. Ini mereka dua nggak bisa putus, selalu bertemu. Tubuh tanpa jiwa namanya mayat. Jiwa tanpa tubuh namanya makhluk halus, nggak kelihatan. Maka itu jiwa dan tubuh ini selalu gandeng. Ini nggak bisa dipisah. Roh itu hidup sendiri. Roh itu nggak bisa bersatu dengan tubuh dan jiwa. Nah, kalau Tuhan itu adalah roh, nanti kita baca ayat berikutnya, tapi ini dulu. Berarti untuk bisa hidup dengan Tuhan, kita pakai fisik dan jiwa atau pakai roh? Nah, ini ayatnya. Barang siapa ingin hidup dengan Bapa, harus hidup dalam roh dan kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan. Nah, kalau cuma hidup dalam roh saja, nanti jadi dukun. Bahaya itu. Harus ada kebenarannya, yaitu Yesus dan firman. Katakan amin. Ini rahasia luar biasa. Sungguh mengagumkan sekali. Oke. Sebab, baca. Sebab Bapa menghendaki, ganti dong kata penyembah, ayo. Sebab Bapa menghendaki orang-orang yang hidup dengan Bapa dengan cara demikian.
Jadi bukan di dalam ibadah kita hidup dengan Dia. Maaf, bisa nggak kita pura-pura dalam gereja? Sangat bisa. Karena orang melihat kita. Maaf lagi sekali, walaupun kita ikut angkat tangan, mata kita terpejam, mulut kita menyanyi atau ucapan bahasa roh atau apa saja, maaf, bisa nggak kita pura-pura dengan cara itu? Maka itu penyembah yang benar, orang-orang yang ingin hidup dengan Bapa dan cara benar harus hidup dalam rohnya dan firman-Nya. Kita lihat 2 Korintus 4 ayat 16. Ini rahasia luar biasa. 2 Korintus 4. Oh, sebentar, ayat 24. Yohanes 4 ini Tuhan adalah roh, ya. Ayat 24-nya, maaf. Yohanes 4 ayat 24. Maaf, saya kecepatan. Yohanes 4 ayat 24. Oke, baca Alkitab saudara. 1. Wah, kok 2 Samuel? Yohanes 4 24. Baca Alkitab saudara. 1, 2, 3. Kok menyembah lagi diganti? Ulang. 1, 2, 3. Tuhan itu roh. Barang siapa ingin hidup dengan Dia, harus hidup dengan Dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Hidup dengan Dia itu menyembah. Oke, sebelum pindah ke 2 Korintus 4, siapa masih ingat di surat Timotius Tuhan pernah berkata lewat Paulus, latihlah dirimu beribadah. Latihan jasmani sedikit faedahnya, tapi ibadah itu berguna untuk hidup yang kekal. Nah, kata ibadah juga itu menyembah. Jadi harus dirubah. Kalau latihlah dirimu untuk hidup dengan Tuhan. Nah, kalau ibadah kita pakai sebagai kebaktian, masa kebaktian perlu latihan? Loh, enggak, usah kita kerjakan rutin. Lalu latihan apa? Latihlah dirimu beribadah. Nah, ini jawabnya. Latihlah diri kita untuk hidup dengan Tuhan. Saya beri contoh. Presiden Joko Widodo adalah presiden yang sangat merakyat. Betul? Kemarin ada peristiwa besar di istana. Joko Widodo, Pak Presiden mengundang supir-supir truk. Keren kok yang musim kita ini. Pernah mengundang pelawak, betul. Pernah mengundang apa itu tukang becak, tukang bajai. Pernah mengundang bakul-bakul pasar. Apa? Bakul sate. Pokoknya luar biasa. Kemarin itu mengundang supir truk. Sedikit luar biasa. Kalau waktu lihat di TV, ya ampun, supir truk ya sudah apa adanya. Nggak perlu pakaian yang dibuat-buat, enggak. Nah, serendah hati-rendahnya presiden. Misalnya Pak Jokowi mengundang 2 keluarga dari Pare nginep di Istana Negara. Saya tanya, walaupun sama-sama orang Indonesia, kalau nggak latihan tinggal di istana, bisa jadi apa kira-kira? Istilahnya naknu. Ini wah, ini apa, itu apa, terus itu bagaimana? Mungkin mau ke kamar mandi bisa dulu ke dapur atau bagaimana? Tapi nggak tahu. Ngerti nggak ya ilustrasinya? Nah, ini celakanya murid Tuhan Yesus kalau selama hidup di dunia nggak pernah latihan hidup dengan Tuhan. Terus murid Yesus ini mati, pulang ke surga, pasti minta balik lagi. Gak kerasa. Kenapa gak kerasa di surga? Ya naknu tadi. Apa ini? Apa ini? Sudah sampai surga boleh pecel mana? Ini istilah saya. Betul? Ya gak bisa. Oh, waktu Roh Kudus berikan pengertian ini luar biasa. Jadi hidup di istana negara aja perlu latihan. Apalagi hidup di surga dengan Tuhan gak latihan, ampun dah. Setuju ya ilustrasi ini?
Nah, maka itu barang siapa ingin hidup dengan Tuhan harus hidup dengan Dia dalam roh dan kebenaran. Bisa nggak seperti jari saya begini? Coba. Bisa? Oke ya, semuanya. Nah, sekarang kita ambil yang jari sendiri. Ini roh kita. Oke, 2 Korintus 4 ayat 16. Ada beberapa ayat seperti ini karena waktu. Ya. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu bagaimana? Ayo baca. Sebab itu kami tidak tawar hati. Apa kata lain tawar hati? Minder? Bukan. Ayo, tawar hati itu apa? Ragu-ragu? Bukan. Putus asa, galau, ya, nggak ada harapan. Kami nggak tawar hati. Berarti sebetulnya sedang tawar hati nggak? Iya, tapi nggak mau. Oke? Tetapi meskipun manusia apa? Lahiriah. Lihat, dari 3 jari yang saya bagi 2 ini, manusia lahiriah yang mana? Yang 2, betul sekali. Manusia fisik. Nah, saudara, manusia lahiriah ini itu urusan kita, bukan urusan Tuhan. Siapa berapa minggu lalu viral di sosial media, saya nggak tahu yang buat siapa. Ada kelihatan betul orang Kristen ke cafe shop warung kopi. Ya, mau pesan kopi apa? Saya berdoa dulu. Ada yang lihat itu enggak? Ada yang lihat. Itu lucu sekali. Oh ya, saya mau kopi panas. Oke. Mau Arabica atau Torabika? Saya berdoa dulu. Pakai susunya itu apa? Saya berdoa dulu. Akhirnya pas yang terakhir dia berdoa, jual kopi pergi. Itu melek kok gak ada orang itu. Itu yang buat bagus sekali. Nah, ini konsep yang salah. Tuhan itu gak urusan dengan fisik kita. Contoh, doakan anak saya itu gak mau mandi. Itu nggak bisa didoakan, urusan mamanya dan anak itu. Masa suruh mandiin orangnya? Loh, benar nggak? Banyak yang salah. Ya, lihat ya, mulai hari ini. Itu urusan kita. Tadi doa itu datang sini kan? Oh, mana yang saya suruh balik suruh doa? Yang mana? Ada ya. Oh, terima kasih, kamu tahu. Ya, jadi saya ini kalau lihat orang mau ke gereja dengan firman, siap berobat, cepat masuk. Jangan lama. Ya, saya lanjutkan. Meskipun manusia apa? Lahiriah semakin merosot. Apa kata semakin merosot? Ya tua. Betul? Maka itu kok lemah. Kalau sudah tua, saya pesan ya, jangan operasi plastik, sedot lemak, obat kuat, sudahlah, terima saja. Sudah tua mau apa lagi? Setuju? Tua aneh. Ya sudah, memang begitu fisiknya. Betul? Loh, kok gak ada yang begitu satu hari saya baca ilustrasi lucu. Ada kakek nenek sudah tua-tua, hidup tinggal berdua, anak sudah punya keluarga sendiri. Satu hari si kakek lagi baca koran, santai-santai, terus dia ngomong pada istrinya, "Mah, mulai besok aku mau makan sayuran dan buah-buahan saja, supaya kelihatan awet muda." Nah, si nenek jawabnya enteng sekali, "Monyet dari dulu makan buahnya begitu saja." Si kakek tersinggung. Berapa waktu kemudian, di waktu yang sama, kakek nenek lagi santai, nggak tahu bagaimana, nenek bilang, "Pak, mulai besok antar aku berenang, aku mau renang 3 kali seminggu." "Untuk apa?" Sudah tua, "supaya langsing." Kakek jawab, "Ikan paus berenang tiap hari, nggak langsing."
sudah, amin. Makin tua makin merosot. Tapi apa yang diperbarui? Namun manusia batinnya kami yang mana sekarang? Yang satu ini dia apa? Dibarui dari kapan ke kapan? Nah ini. Nah cuma masalahnya yang roh ini kan gak ada yang bisa melihat. Betul? Yang lihat cuma kita dengan Tuhan. Kok enggak? Yang lihat cuma kita dengan Tuhan. Roh kita ini bagaimana? Betul? Saya cuma cerita ya, jangan saudara mikir macam-macam. Saya mulai sebulan yang lalu, hampir tanggal 24 April, kami suami istri meninggalkan Nabire ke Jogja. Karena Jogja kami harus pindah 4 kali transit. Jadi 12 jam kami baru sampai. Ini masih Indonesia saja. Oke? Langsung pelayanan malam itu. 25 pagi, jam 8 pagi ada acara besar yang hadir kapasitas gedungnya 1.200 kursi, lebih lagi. Saya mengajak. Sorenya kami ke Bandung naik pesawat. Ada seminar lagi di Bandung. 26 pagi itu hari Jumat. Kami naik kereta api jam 7 ke Jakarta. Sore saya ke Singapura. Selasa maunya balik. Ternyata ada masalah di Sydney. Saya harus meninggalkan Singapura dengan cepat untuk saya ke Sydney. Tapi saya selesaikan pelayanan. Jadi Senin saya batalkan. Saya minta izin Pak Gembala saya ke Sydney hari Minggu malam. Tanggal 20 berapa? 9, 28. 3 hari saya di Australia. Saya tiba di Jakarta tanggal 2 Mei tengah malam. Tidur sebentar, tanggal 3 ke Pontianak untuk pernikahan Arin tadi. Tanggal 4 saya ke Denpasar. Dan 5, 2 hari. 6 dan 7 saya ke Lampung. Tadinya cuma 3 sesi jadi 6 sesi karena permintaan banyak. Nah di Lampung itu malaria saya kambuh. Aduh saya nggak bawa obat lagi karena selama nggak kambuh saya nggak bawa. Oke, tanggal 8 saya ke Surabaya. Ada pelayanan. 11 pagi saya ke Manado. 11 siang sore saya ke Jakarta. Minggu saya khotbah 2 kali. Minggu siang saya ke Surabaya. Pelayanan lagi. Tanggal 14 hari Senin saya ke Jogja. Ada reuni hamba-hamba Tuhan sampai tanggal 15. 16 pagi saya naik kereta ke Kertosono. Ini ada berapa hamba Tuhan yang datang. Saya seminar 2 sesi. Dari Kertosono selesai malam saya langsung ke Juanda bandara untuk saya pulang ke Nabire. Kemarin dari Nabire balik lagi ke Tulungagung dan hari ini ke sini. Kalau saudara dengar cerita begini saudara mikir apa? Gak bukan? Apa? Kowe kuat tenan. Pinter cucu saya. Luar biasa ini cucu saya. Capek, betul. Tapi saudara saya capek gak? Nah inilah saudara. Fisik saya boleh merosot. Saya cuma ngomongin. Tahun ini saya usia 63 tahun. Roh saya tetap semangat dan bersuka cita. Besok saya masih di Pare sampai Kamis, Jumat saya di Tulungagung, Jumat malam saya harus balik ke Surabaya karena Sabtu pagi tanggal 25 saya harus ke Jakarta, urusan banyak di sana. Nah, Minggu saya pelayanan 3 kali, Minggu malam saya ke Eropa. Eropa 5 hari, tanggal 31 saya ke Taiwan. Sampai tanggal 4, tanggal 5 saya pulang ke Surabaya. Sebab tanggal 6, 7, 8 Lebaran ada retreat di Batu. Ayo mikir lagi. Saudara ini karena saya hidupi ayat ini. Manusia batinia saya dibarui dari sehari ke sehari. Yang jasmania biar dah. Betul ya? Terus ayat 17. Maka itu mulai hari ini pisahkan hidup kita. Ini hidup dengan Tuhan.
17. Sebab apa? Mana ada penderitaan ringan, penderitaan yang berat. Betul? Tapi jadi ringan kalau manusia batin yang kita sehat. Amin. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Baca kalimat terakhir. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang menderita yang mana? Ini loh, tangan saya gini. Yang menderita yang mana? Yang jasmani, yang fisik. Tapi yang enggak. Secapek-capeknya tubuh kita, roh nggak boleh ikut capek karena nggak pernah merasakan. Tolong ya, ini hidup luar biasa. Yang mikirin utang yang mana? Ayo, yang mana yang mikirin utang? Ayo, kredit, utang, masalah, disinggung, difitnah, semuanya yang mana? Yang mana? Yang dua ini. Yang manusia batin gak ikut-ikut. Maka itu ayat 17 ini dahsyat. Seberat apa penderitaan kita, jangan berkata aku gak bisa berdoa. Kalau berat tekanan, itu salah. Yang merasa berat yang mana? Yang dua ini. Yang roh ini gak ikut-ikut. Dan perjalanan begitu sibuknya saya, maaf saya cuma ngomong, hampir tiap hari saya khotbah, hampir tiap hari. Kenapa saya nggak merasa berat? Banyak teman saya bertanya, bagaimana persiapannya? Apalagi tiap kali saya ngajar harus live streaming, yang ikuti banyak. Kemarin di jalan tol dari Juanda ke Tulungagung, ada yang WA saya, kok belum live? Saya bilang masih di tol. Mereka nungguin. Kan sudah diumumkan oleh anak saya jam berapa saya akan ngajar. Itu telat, jangan telat. Jadi masih di tol sebelum itu. Orangnya baru ngerti. Bayangkan. Kenapa saya nggak merasa berat walaupun saya khotbah hampir tiap hari? Karena manusia ini diperbarui terus, seger terus. Oke, Kolose 3:10. Cepetan. Kolose 3:10. Nah, apa yang terjadi di hidup kita ini sekarang? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diapakan? Diperbarui. Stop. Kenapa tidak ada produk dari pabrik apa saja, terkenal apapun, produknya itu begitu dibeli langsung baru terus tiap hari? Ada nggak? Kenapa nggak ada? Ada dua alasannya. Satu, nggak mungkin bisa buat yang kekal. Dua, pabriknya tutup. Betul? Tapi manusia baru, nah itu yang mana? Roh. Diapakan? Diperbarui berapa kali? Terus menerus untuk memperoleh pengetahuan, pengenalan yang benar menurut gambar Tuhan kita. Jadi hidup dengan Tuhan itu bukan di ibadah, tapi di tiap hari 24 jam penuh. Saya tambahkan yang terakhir, tidak semua orang yang tidur itu tidur. Betul tidak? Apa contohnya? Matanya merem, pikirannya jalan terus. Dikit-dikit bilang 3 jam, jam 2, sampai subuh lagi kan tidur. Maka itu yang Tuhan nilai, yang gak dilihat orang. Katakan amin. Yang manusia nilai, yang orang lihat. Maka itu ini kita harus jaga baik-baik. Baik orang
orang niat supaya tetap memuliakan Tuhan. Dan kalau kita yang di dalam, Tuhan tahu. Masih ingat ketika Samuel harus milih salah satu anak Isai? Eliab, semuanya keren-keren, kekar-kekar, maco lah sekarang. Samuel bilang cocok ini jadi raja. Tapi papa bilang enggak, Samuel. Kamu lihat yang di luar, aku lihat yang di dalam. Dalam itu apanya? Rohnya, hati. Ini ayat terakhir, Kisah Rasul 13 ayat 22. Ini yang Tuhan lihat. Kisah Rasul 13 ayat 22. Maka itu mulai hari ini, saudara-saudara kasih Tuhan, baik hamba-hamba Tuhan, baik murid-murid Tuhan Yesus, lihat ini. Kisah Rasul 13 22. Terus utamakan manusia roh kita untuk segar, untuk hidup. Setelah Saul disingkirkan, Tuhan mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Tuhan telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan kehendakku. Dengar, waktu Tuhan bicara ini kepada Samuel, Daud sudah dipanggil, sudah dipilih, sudah diurapi belum? Semuanya belum. Pertanyaannya, bagaimana orang yang belum dipanggil, belum dipilih, belum diurapi, kok Tuhan bisa beri penilaian tentang orang ini? Berarti Tuhan melihat apa? Rohnya, hati. Maka itu utamakan yang di dalam. Satu lagi yang terakhir, Efesus 4 ayat 23. Cepetan. Efesus 4 ayat 23. Ini janji Tuhan yang luar biasa buat kita. Ayo, Efesus 4 ayat 23. Udah? Bisa ketemu dalam kitab saudara? Ayo baca 1, 2, 3. Apa yang diperbarui oleh Tuhan? Roh dan pikiran, bukan fisik. Awas kalau doa Tuhan buat aku tambah muda. Awas kamu doa begitu, nggak akan dijawab oleh Tuhan. Tapi yang diperbarui terus apanya? Roh dan pikiran kita. Bayangkan akan terjadi dengan hidup kita semua kalau kita, manusia roh kita, terus diperbarui tiap hari. Amin. Itulah hidup yang Tuhan inginkan atas kita. Percaya firman ini bisa merubah hidup kita. Yang di rumah juga hidup sungguh-sungguh sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Murid Yesus, tunjukkan kepada dunia Yesus hidup di dalam kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita.